Jadi di sini itu ada reaksi antara X ditambah dengan Si itu menghasilkan X3Si4 ya. Kemudian diketahui di sini X-nya itu ada 156 gram. Kemudian X2Si itu diketahui ada 268,3 gram. Kemudian ARSI itu adalah 28,086 ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat kita setarakan dulu ya. Jadi 3x di sini x-nya 3, berarti di sini harus 3 juga ya. Di sini Si-nya 4, di sini berarti ada 4 Si. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa AR dari X? Ya, ditanyanya adalah AR dari X berapa ya. Jadi kita harus mencari dulu. Sebelum mencari ARE, kita membutuhkan adalah mol X. Jadi untuk mencari mol X tidak mungkin kita cari dari sini karena tidak lengkap diketahui. Jadi untuk mencari mol X kita butuh gram dan AR, sedangkan AR-nya juga ditanya ya. Jadi kita bisa mencari mol X ini itu dari mol Si. Jadi kita cari dulu mol Si-nya ya dari mana? Dari si X3Si4. Jadi yang pertama-tama kita cari massa Si terlebih dahulu. Massa Si sama dengan yaitu massa X3Si4 dikurang dengan massa X, yaitu ada 268,3 dikurang 156 sama dengan 112,3. Nah, hal ini bisa jika diasumsikan yaitu massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya massa reaktan yang total reaktan ini itu sama dengan massa total produk. Jadi berapapun massa di produk itu akan sama dengan massa di reaktan. Jadi untuk mencari massa Si yang ya, tidak ada ini bisa dicari dengan produk dikurang reaktan ya massanya. Jadi didapat yaitu 112,3 gram ya. Oke, kemudian sudah dapat massa Si, kita bisa cari mol Si dari sini ya. Mol Si itu sama dengan berapa? Ada mol Si berarti ARSI ya dibagi dengan massa Si dibagi dengan massa Si dibagi dengan AR dari Si, berarti ada 112,3 dibagi AR-nya itu ada ini ya 28,086 sama dengan berapa? 3,99. Oke, kemudian dari mol Si ini kita bisa dapat mol X ya. Rumusnya adalah mol X sama dengan jadi koefisien X. Jadi misalnya yang ditanya itu mol X, jadi koefisien X dulu ya. Jadi koefisien X per koefisien yang diketahui yaitu si Si. Koefisien Si kali mol Si. Jadi kita mendapatkan 3/4 kali 3,99 sama dengan 2,99 ya. Jadi kalau misalnya di sini ditanya mol Si berarti koefisien di Si berapa per X berapa kali mol X begitu ya. Jadi yang di atas ini adalah yang ditanya, yang sesuai yang di kiri. Jadi kalau mol X berarti di atas koefisien X gitu ya. Sudah dapat mol X-nya kan segini. Jadi kita bisa cari ARX dari sini. Jadi ARX sama dengan massa X dikali mol X.
Jadi massa X adalah ini ya, nih. Jadi diasumsikan ini 156 itu adalah si X semua. Ya, jadi 156 gram X itu dibagi dengan mol ya, yang tadi kita dapat itu ada 2,99 sama dengan 52,17 gitu. Jadi karet alam itu yang dimaksud adalah 2-metil butadi 1,3 ena ya. 2-metil butadi metil butadi 1,3 ena ya. Jadi kita buat strukturnya terlebih dahulu, yaitu seperti ini. CH3 C rangkap C ya. Nah, ini adalah bentuk dari 2 metil. Jadi di C1 2 3 4 ya. Jadi di C1 dan C3 itu ada rangkap ena, rangkap 2. Nah, ini adalah bentuk dari si isoprena atau dengan nama lain 2 metil butadi 1,3 ena. Ya, kemudian yang ditanya apabila dihidrogenasi ya. Jadi kalau ini dihidrogenasi ditambahkan H2, dihidrogenasi, maka akan terjadi apa? Nah, ini akan adalah reaksi adisi ya. Jadi ketika ditambahkan dengan H2, ini ikatan rangkap ini akan putus ya, rangkapnya putus. Nah, sehingga itu ini akan mirip dengan salah satu reaksi di ABCD. Kita cek ya, itu yang polietilen ya. Yang pertama itu ada polietilen. Polietilen itu dia memiliki struktur seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan tidak ada metil ya. Jadi mungkin bukan ini jawabannya. Kita cek juga yang C. Yang C itu adalah polivinyl klorida. Polivinyl klorida. Polivinyl klorida itu seperti ini. Nah, tapi ada kloridanya ya, tentu saja ya. Jadi klorida ini kan tidak mirip kan dengan struktur si isoprena. Si isoprena itu memiliki cabangnya metil, bukan klorida. Kita cek lagi yang E, itu ada polipropilen. Polipropilen. Nah, polipropilen ini memiliki struktur seperti isoprena yang telah diadisi ya. Seperti ini gitu. Jadi kan mirip kan, ini kan memiliki di rangkap ini kan putus ya, seperti ini putus. Kemudian si CH3-nya mempunyai cabang CH3 di atasnya. Jadi ini akan lebih mirip dengan seperti ini ya. Nah, jadi hasil dari reaksi adisi itu adalah C seperti ini, CH3. Nah, kemudian kan seperti ini mirip ya. Nah, kemudian di sini bisa bergabung lagi dengan isoprena yang lain gitu ya. Ini akan bergabung dengan isoprena yang lainnya. Yang jelas di sini rangkapnya telah putus dan memiliki satu cabang metil ya. Ya, ini adalah struktur dari
senyawa yang memiliki ikatan peptida ya. Jadi kalau kita lihat di sini mirip dengan asam amino ya, ini karena memang ini asam amino ya, atau penyusun protein ya. Di sini asam amino itu dia memiliki ciri khas, yaitu memiliki dua jenis gugus ya. Yang pertama adalah karboksilat, asam karboksilat. Yang kedua adalah gugus amina atau NH2 ya. Nah, seperti kita ketahui, asam karboksilat ini tentu bersifat asam, sedangkan amina itu bersifat basa. Dengan kata lain, asam amino dikatakan bisa memiliki sifat asam ataupun basa ya, sesuai dengan kondisi tertentu, yaitu apakah dia ditambahkan asam atau ditambahkan basa. Pada soal ini dikatakan ditambahkan asam, yaitu dengan pH 2, kurang dari 2 ya. Berarti pH-nya cukup kuat karena pH-nya asamnya cukup kuat karena kurang dari 2. Jadi ketika asam amino ditambahkan asam kan identik dengan H+ ya. Kalau ditambahkan H+ asam, nah ini siapakah yang akan bereaksi dengan asam? Apakah basa atau asam akan bereaksi dengan asam? Nah, tentu seperti pada bab asam basa kita ketahui bahwa yang bereaksi dengan basa yaitu ini gugus basa ya. Gugus basa. Ini gugus asam. Nah, tentu kita ketahui yang akan bereaksi dengan H+ itu adalah si basa yang memiliki gugus basa ya. Jadi karena di sini ada dua jenis, ini NH2 ya. Karena ada dua jenis gugus aminanya di sini dan di sini. Jadi maka ini yang akan menjadi berion positif ya kan? Karena akan masuk si H+ ini. Jadi di sini akan jadi plus, di sini juga akan jadi plus. Berarti ada 2 ion ya, yang akan menjadi muatan positif gitu ya. Jadi ada 2 ion yang akan bermuatan positif. Jadi jadinya kalau seperti ini tuh seperti ini ya, jadinya C R H C O OH NH3 plus ya, gitu ya. Jadi sini akan menjadi NH3 plus dan sini juga jadi NH3 plus begitu.